Tentu kita tahu semua ya bahwasanya Gunung Semeru meletus tahun 2020, meletus tahun 2021 pada tanggal 4 Desember kemarin pun meletus, yang mengakibatkan lebih dari 30 orang meninggal dunia ya. Dan letusan Gunung Semeru tersebut rupanya banyak bermunculan orang-orang sakti ya, yang memperkirakan letusan Gunung Semeru itu karena Sabdo Palon, dan letusan Gunung Semeru itu karena ini dan itu. Kemudian diramal akan terjadi letusan kembali yang lebih besar. Saya melihat banyak berita yang beredar di media sosial saat ini tentang letusan Gunung Semeru dan tentang banyaknya bermunculan orang-orang sakti yang dapat memperkirakan satu kejadian sebelum terjadi. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari terhadap diri kita maupun terhadap alam yang kita tinggali. Kembali tentang Semeru, sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi ya, letusan Gunung Semeru tak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain ya saudara. Jika diurut atau dilihat dari sejarah, karena saya tahunya hanya sejarah. Kalau saya memprediksi apa yang akan terjadi di depan, itu saya tidak tahu, karena saya bukan orang sakti, karena saya bukan indigo, karena saya bukan apa-apa. Saya manusia biasa yang setiap kali ada sesuatu, saya selalu membaca catatan-catatan sejarah yang ada, karena setiap suatu kejadian baik sekarang ataupun masa lalu itu selalu dicatat. Seperti kejadian letusan gunung antara tahun 1000-an ya. Kenapa saya sebut 1000-an? Karena bisa jadi 1000, antara 1000 sampai 1300, itu saya tidak tahu pasti. Yang jelas catatannya ada di buku kuno ini yang bernama Rontal Ogeman, yang mana buku ini saya temukan di lereng Pegunungan Hyang Argopuro, yang mencatat tentang suatu kejadian letusan gunung yang maha dahsyat. Di dalam catatan buku ini itu ada sekitar 7 gunung yang tercatat pernah meletus dalam 1 abad. Jadi dalam 1 abad terjadi 7 kali letusan gunung terbesar, sehingga di dalam buku ini dicatat bahwasanya letusan gunung tersebut untuk membersihkan desa-desa yang mengotori gunung. Di sini maksudnya saya kurang begitu paham, perlu penelitian lagi. Ketika catatan letusan gunung tersebut saya teliti, karena buku kuno yang mencatat suatu hal dan di suatu tempat itu harus diteliti dan ditemukan bukti sejarahnya bahwasanya pernah terjadi letusan gunung. Itu harus ada bekas kawahnya atau bekas bebatuannya, bekas lubangnya, lubang gunungnya,
dan lain-lain. Ternyata di wilayah Tapal Kuda atau Jawa Timur saat ini ya, terutama di wilayah Probolinggo, itu di sekitar pegunungan Argopuro, ketika saya teliti, memang ada bekas letusan gunung yang diperkirakan sangat tinggi waktu itu ya. Di sekitar pegunungan Argopuro itu ada 6 ranu atau 6 bekas letusan gunung purba yang sekarang menjadi ranu. Yang pertama gini apa gini ya? Berarti gini ya. Yang pertama, Taman Hidup yang berada di pegunungan Argopuro. Anda yang suka mendaki Gunung Argopuro pasti tahu yang namanya Taman Hidup. Tidak perlu diberitahu di mana posisinya ya. Itu yang pertama, Taman Hidup. Kedua, Ranu Agung. Ketiga, Ranu Segaran. Keempat, Ranu Merah. Kelima, Ranu Petok, Ranu Kembar, itu menjadi satu area ya di wilayah Probolinggo. Secara geologi kita melihat bahwasanya ranu-ranu yang saya sebut tadi itu adalah bekas letusan gunung purba. Sebagaimana pada tahun 1200 dicatat dalam kitab Okeman. Kitab Okeman bisa dibaca, Okeman ya. Kemudian letusan yang terakhir pada masa itu ya, letusan terakhir itu masih ada sampai sekarang dan masih aktif sampai sekarang, dan tentunya kita semua di seluruh Indonesia bahkan dunia mengenal yang namanya Bromo. Gunung Bromo adalah gunung terakhir yang meletus, dicatat dalam kitab ini ya. Itu yang terakhir yang meletus, dan akan terjadi letusan kembali ketika masa-masa yang dulu yang pernah terjadi lagi. Nah, pada masa itu sebelum ada letusan 7 gunung ya, sebelum ada letusan 7 gunung tersebut, di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya orang saling membunuh, orang saling makan. Saling makan maksudnya manusia makan manusia ya. Kemudian orang saling memfitnah, orang berebutan harta, orang berebutan gagah, orang berebutan kekuasaan, bahkan Brahmana dimusuhi, diburu dan dibunuh. Itu yang terjadi sebelum letusan 7 gunung tersebut. Tercatat semuanya di sini ya, bahwasanya diceritakan terjadi fitnah besar-besaran terhadap Brahmana, pendeta. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ulama ya, pendeta dan lain-lain. Terjadi saling menghina, perang. Perang di sini tidak diceritakan perang, tapi pertumpahan darah di sini. Pertumpahan darah oleh Bolo Recosi. Kemudian setelah itu muncul masa yang disebut tikus titi anotobaris. Setelah saya mencari artinya, tikus titi anotobaris ini yang mana rakyat atau orang kecil
yang selama itu tidak pernah dianggap, bahkan diburu dan dibunuh dan lain-lain. Terserah penguasa mau diapain, itu orang kecil. Pada waktu itu tidak ada masalah. Kemudian bangkitlah masyarakat kecil pada masa itu ya. Masyarakat kecil bangkit menata barisan untuk mempertahankan diri. Maka terjadilah pertempuran besar pada waktu itu yang disebut pertempuran Tikus Titi Anoto Baris. Pada letusan Gunung Semeru kemarin, saya mendapatkan data tentang Kerajaan Gilingwesi yang runtuh akibat Tikus Titi Anoto Baris. Jadi membuat kerajaan tersebut runtuh, ditambah letusan gunung yang menutupi wilayah kerajaan tersebut. Menurut sedikit penelitian, kerajaan pertama di Pulau Jawa yang bernama Gilingwesi tersebut itu berada di sekitar lereng Gunung Semeru. Namun di sini tidak disebut adanya Gunung Semeru yang meletus, akan tetapi hanya disebut Giri Meru. Ada di lereng Giri Meru. Sedangkan kerajaan yang tertimbun oleh pasir atau debu letusan gunung itu berasal dari letusan Gunung Bromo pertama kali, sehingga membuat kerajaan yang ada di lereng Gunung Semeru itu menjadi hilang sampai sekarang. Kembali pada bukan ramalan ya, ini bukan ramalan, data diikuti dengan berbagai macam bukti sejarah yang saya temukan di lokasi Pegunungan Tengger, Pegunungan Argopuro. Itu banyak sekali bukti sejarah. Juga didukung oleh sumber referensi primer yang saat ini mungkin Anda tahu dengan yang namanya Prasasti Regulo yang berada di Danau Gumbolo di kaki Gunung Semeru. Di sana ada sebuah prasasti yang mencatat tentang kerajaan Gilingwesi yang hancur karena munculnya masa Tikus Titi Anoto Baris. Jadi menurut saya, mari kita introspeksi diri, saling introspeksi diri tentang apa sih, kenapa sih Gunung Semeru ini meletus? Apakah karena Anda, atau karena saya, atau karena kita semua? Di sini di kitab kuno ini ya, ini ditulis bahwasanya akan terjadi lagi letusan gunung ketika masa itu kembali dan terjadi lagi. Jadi saya pikir letusan Gunung Semeru ini tidak ada hubungannya dengan ini dan itu yang seperti yang disebut oleh orang-orang sakti yang katanya indigo dan lain-lain yang bisa meramal kejadian sebelum terjadi. Kalau saya pribadi, saya hanya bisa membaca. Saya bukan orang sakti. Saya hanya bisa membaca catatan kuno, kemudian menelitinya, karena dalam catatan kuno harus ada bukti sejarah. Kebetulan di sekitar Pegunungan Argopuro dan Pegunungan Tengger itu ditemukan bukti sejarah banyak sekali ya, untuk bukti sejarah dalam catatan kitab Ogeman. Jadi sekali lagi,
Saya berpesan kepada saudara-saudara saya, saudara seagama, saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita saling introspeksi diri tentang kejadian-kejadian di sekitar kita. Itu saja uraian dari saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video